kasih atas kesempatan di seminar nasional IPB ini. Kami tim pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2025 ingin mempresentasikan dengan judul peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak ayam kampung Sinar Harapan dalam bidang pakan berbasis sumber daya lokal. Yang saya sendiri Pak Rizal Azra sebagai ketuanya dari IPB, kemudian anggotanya ada 2 orang yaitu Prof. Cece Sumantri juga dari IPB, kemudian Dr. Reni Mulyani, dosen dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Adapun latar belakang dari kegiatan ini, ada kelompok peternak Sinar Harapan KPSA yang ada di Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, berdiri tahun 2019, sudah melakukan untuk pembibitan pembesaran ayam kampung inovasi IPB, yaitu varietas IPB D1. Ya. Dan ini varietas ini juga breedernya adalah dari tim kami, Prof. Cece, yang ingin mengembangkan juga nantinya di daerah Kabupaten Sukabumi. Nah, kita melihat permasalahannya, itu kurangnya sumber protein hewani untuk bahan baku pakan ayam tersebut. Kemudian juga sarana keterampilan juga kurang, kemudian keahliannya juga dan peralatannya untuk mencampur bahan baku juga sangat-sangat kurang. Kemudian kita punya solusi, yaitu ada pelatihannya. Ya, pelatihan itu dari pembuatan maggot, pembuatan tepung maggot ditepungkan, kemudian tepungkan dicampurkan dengan tepung singkong dan tepung jagung. Tapi kebetulan kami bisa pakai tepung jagung. Dengan tepung singkong juga bisa. Kemudian tujuan dari kegiatan kami ini yaitu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan anggota KPSA dan memproduksi pakan berbasis bahan lokal. Nah, ini diharapkan kelompok ini mampu menghasilkan pakan mandiri yang terstandar dan meningkatkan kapasitas produksi hingga 2 kali lipat dan menambah keuntungan usaha juga. Nah, program ini juga diharapkan mendorong perluasan pasar dan menarik minat investor. Nah, tahapan program yang kami buat, yang kami jalankan ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan kelompok, seperti pakan lokal yang ada, kemudian juga bahan bakunya dan sebagainya, itu kita identifikasi di awal. Kemudian juga kita juga melakukan pelatihan budidaya maggot, yaitu sebagai bahan baku yang kita coba karena proteinnya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan penepungan dari maggot yang kita budidayakan tersebut, itu larvanya untuk sebagai pakan ayam tersebut. Yang kelima juga kita tepungkan bahan baku yang lain yaitu jagung. Nah, kemudian kita formulasikan juga sesuai dengan yang standar nutrisi yang ada. Kemudian kegiatan ini yang telah dilakukan dan capaian positifnya adalah di budidaya maggot itu meningkatkan kemampuan peternak memproduksi maggot sendiri sebagai protein hewani. Kemudian prinsip biokonversi dan juga siklus dari budidaya maggot ini banyak diketahui sehingga akan mudah melakukan proses budidayanya. Kemudian capaian yang lain yaitu pembentukan unit budidaya maggot skala kecil dengan model skala percontohan dan nantinya diharapkan akan jadi di scale up. Kemudian pembuatan tepung maggot juga tujuannya ya pelatihan semua untuk menghasilkan tepung sebagai bahan baku pakan lokal. Kemudian serta tidak bergantung lagi dari pakan komersial yang ada karena harganya mahal. Terus kemudian nutrisinya juga kurang. Nah, kemudian standar kualitasnya menjadi lebih baik dengan tepung yang kita coba buat dari bahan baku yang ada, yaitu tepung maggot dan jagung. Kemudian juga kita bisa kontrol kadar airnya, warna, aroma, dan ketahanan simpan juga. Unit produksi yang kita coba berikan dan juga kita cobakan di dalam kegiatan ini adalah pertama mesin penghancur sisa buah dan sayur. Nah, kalau sudah kita punya sisa sayur dan buah tersebut dilakukan penghancuran, ini bisa berfungsi untuk menjadi bahan baku atau bahan makanan dari si maggot tersebut. Kemudian yang kedua adalah mesin penepung. Jadi semua yang ada di larva maggot yang kita akan produksi tersebut bisa kita tepungkan dan juga termasuk bahan baku lain yaitu jagungnya sebagai sumber karbohidrat. Untuk perlu diketahui sumber karbohidrat itu paling tidak kita kasih maksimal 40%. Jadi lebih banyak proteinnya itu dari maggot yang luar biasa sumber protein tersebut. Kemudian capaian programnya kita ingin meningkatkan kapasitas kemandirian peternak. Jadi KPSA ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam budidaya maggot, pembuatan tepungnya juga, serta membuat formulasi yang tepat. Kemudian produksi bahan baku lokal tersebut juga mampu diproduksi lebih dari
3 kilo, bisa sampai 5 kilo gitu, maggot per hari sebagai bahan bakunya. Diolah menjadi tepung bernutrisi tinggi, memproduksi tepung jagung dari bahan lokal, dan ini bisa menekan biaya dari kalau kita pakai pakan yang ada. Kemudian ketersediaan pakan mandiri juga menjadi optimal, jadi terjadi lonjakan ketersediaan pakan dari hanya 30% meningkat menjadi total 100% setelah kegiatan ini. Akhirnya juga kita jamin stabilitas pasokan pakan bagi peternak supaya jadi continue. Kemudian hasil programnya itu ada 4, yaitu penerapan teknologinya, yaitu pakan berbasis maggot dan jagung terbukti meningkatkan efisiensi serta produktivitas pakan ayam IPBD1 tersebut. Kemudian juga pakan mandiri dari bahan lokal dan maggot mampu menekan biaya pakan yang harus dikeluarkan. Jadi bisa efisiensi dalam biaya. Kemudian budidaya maggot ini sebagai bahan baku turut mendukung upaya pengelolaan limbah yang ada, limbah organik, kita bisa pakai sebagai budidaya maggot dan akhirnya kita bisa jadikan pakan ternak. Dan program ini membuka peluang ekonomi baru bagi kelompok-kelompok yang komersialisasi produk tepung maggot yang memiliki nutrisi tinggi. Nutrisi tinggi ini orang jadi tertarik dan ingin berbondong-bondong di Jampang Tengah untuk membuka peluang ekonomi baru dan bergabung ke KPSA ini. Kemudian keberlanjutan programnya itu telah dibentuk tim teknis juga untuk guna menjamin keberlanjutan, pembentukan tim, rencana pengembangan juga jangka panjang, juga menerapkan teknologi dan pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan program ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi tepat guna mampu memperkuat kemandirian peternak. Kemudian sumber daya lokal tersebut terbukti dapat mendukung kemandirian dari stabilitas produksi, kemudian berhasil meningkatkan efisiensi, kemudian kegiatan ini mampu memberikan dampak positif dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan para peternak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.